Anda ingin memesan suatu menu makanan dengan segera. Layanan jasa antar makanan berbasis aplikasi ponsel pintar daring apakah yang Anda pikirkan? Anda ingin pergi ke suatu tempat menggunakan motor dengan segera, tetapi tidak ada kendaraan motor pribadi yang dapat Anda gunakan. Layanan jasa antar motor berbasis aplikasi ponsel pintar daring apakah yang Anda pikirkan? Anda ingin pergi menggunakan mobil tanpa harus membawa kendaraan mobil sendiri. Layanan jasa antar mobil berbasis aplikasi ponsel pintar daring apakah yang Anda pikirkan? Anda ingin mengirimkan sesuatu seperti dokumen, barang berukuran praktis atau kecil dengan kondisi mendesak kepada rekan Anda. Jasa antar pengiriman berbasis aplikasi ponsel pintar daring apakah yang Anda pikirkan? Salam, saya Fonecio de Romes, hendak memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengalaman Pengguna dan Kualitas Layanan terhadap pengingatan kembali merek layanan jasa transportasi berbasis aplikasi ponsel pintar daring Gojek dan Grab. Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet yang berkembang cukup pesat. Indonesia memiliki pengguna internet yang kian meningkat sepanjang tahun. Pada gambar 1.1 dijelaskan mengenai proyeksi peningkatan pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 95,2 juta jiwa, lalu meningkat pada tahun 2019 sebanyak 107,2 juta jiwa, dan proyeksi pada tahun 2020 sebanyak 175,4 juta jiwa. Perkembangan internet dan teknologi ponsel pintar tersebut menjadikan Indonesia masuk dalam 5 besar negara pengakses internet melalui ponsel pintar. Kegiatan akses internet melalui ponsel pintar yang cukup populer di Indonesia adalah pada penggunaan media sosial dan perpesanan layanan jasa transportasi berbasis aplikasi ponsel pintar daring setidaknya sekali dalam 1 bulan. Pada gambar 1.2 mengenai penggunaan aplikasi perpesanan per Januari 2020, Indonesia menempati urutan pertama sebesar 49%, mengalahkan rata-rata dunia yaitu sebesar 24% mengenai penggunaan aplikasi perpesanan setiap bulan. Pemanfaatan teknologi layanan jasa berbasis aplikasi ponsel pintar daring kini sangat mendominasi pasar Indonesia. Semakin fenomenalnya bisnis layanan jasa transportasi berbasis aplikasi ponsel pintar daring tersebut membuat Indonesia menempati urutan pertama pasar layanan jasa transportasi berbasis aplikasi ponsel pintar daring se-ASEAN. Gojek dan Grab merupakan bisnis layanan jasa transportasi berbasis aplikasi ponsel pintar daring yang mengambil langkah besar dalam memanfaatkan potensi pertumbuhan pasar di Indonesia. Gojek dan Grab menyediakan berbagai layanan seperti layanan transportasi, logistik, pembayaran, layanan makanan, dan berbagai layanan lainnya. Sebanyak 155 juta unduhan aplikasi Gojek dan Grab membuktikan bahwa persaingan Gojek dan Grab di Indonesia cukup kompetitif. Di Indonesia sendiri, pangsa pasar Grab sebesar 64% lebih unggul daripada Gojek, yaitu sebesar 35,3%. Layanan jasa transportasi berbasis aplikasi ponsel pintar daring Gojek dan Grab berpeluang untuk memberikan kesan terkait pengalaman pengguna aplikasi ponsel pintar daring kepada penggunanya. Selain layanan berbasis aplikasi ponsel pintar daring, layanan jasa secara langsung yang diberikan Gojek dan Grab kepada konsumen menjadi perhatian pengguna terkait kualitasnya. Ketika pengguna mendapatkan pengalaman yang baik saat menggunakan layanan jasa transportasi berbasis aplikasi ponsel pintar daring Gojek maupun Grab, maka hal tersebut dapat memberikan stimuli bagi pengguna untuk mengingat sesuatu yang pernah dirasakan sebelumnya setelah menggunakan Gojek dan Grab, baik positif maupun negatif. Selain itu juga dapat memunculkan pengingatan kembali terhadap merek pada pikiran dan benak pengguna yang mempermudah pengguna untuk memilih layanan jasa transportasi berbasis aplikasi ponsel pintar daring yang hendak digunakan secara berkelanjutan di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, pengguna menyebutkan ketidaknyamanan yang dirasakan pada pengalaman pengguna aplikasi, seperti aplikasi menutup dengan paksa, tidak dapat digunakan dengan optimal, fitur layanan susah digunakan bahkan mengenai error, terdapat juga ulasan mengenai tampilan antarmukanya yang kurang efisien untuk digunakan. Selain itu, fokus layanan Gojek maupun Grab saat ini mengarah kepada perang harga seperti diskon, promo, dan penawaran menarik lainnya,
sehingga kualitas layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan penggunanya. Misalnya seperti pengemudi memiliki perilaku yang kurang baik, kebijakan perusahaan yang memudahkan pengemudi untuk menerima perpesanan ganda pada layanan makanan dinilai kurang baik oleh penggunanya karena menyebabkan perpesanan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai kepada pengguna. Dan berikut ini merupakan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian pada penelitian ini. Teori pada penelitian ini yang pertama merupakan teori loyalitas merek yang diadaptasi dari Dick dan Basu 1994, Oliver 1994, dan Reich et al. Di tahun 2006. Selanjutnya, teori pengingatan kembali merek diadaptasi dari Keller 1993, Ross dan Haradin 2004, Rader dan Wang 2008, dan Robertson 1987. Selanjutnya, teori pengalaman pengguna diadaptasi dari Hasenthal 2018 dan Desmet dan Heckert di tahun 2007. Dan yang terakhir mengenai teori kualitas layanan diadaptasi dari Parasoraman, Berry, dan Switamel di tahun 1998 dan Watanabe, Navid, dan Naitamaki di tahun 2016. Berikut ini merupakan model penelitian pada penelitian ini. Desain penelitian pada penelitian ini menggunakan desain penelitian eksploratory dengan metode pengumpulan data survei. Metode pengumpulan data didapatkan melalui sumber data primer dan sekunder. Sedangkan untuk metode pengumpulan data menggunakan kuesioner daring. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner daring tertutup dengan skala Likert pengukuran 7 poin. Desain pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel penyampelan non-probabilitas dengan ukuran sampel 261 sampel dengan beberapa kriteria tertentu yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan definisi operasional variabel pada penelitian ini. Metode analisis data pada penelitian ini yang pertama dilakukan uji instrumen, yaitu uji validitas menggunakan validitas muka dan validitas isi, lalu uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha. Kemudian analisis deskriptif, lalu uji hipotesis dengan regresi logistik menggunakan SPSS. Pada hasil penelitian, dipaparkan terlebih dahulu mengenai karakteristik responden. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin perempuan sebesar 65,9%. Pada penelitian sebelumnya, sebanyak 200 pengguna layanan jasa transportasi berbasis aplikasi ponsel pintar daring sebesar 58% berjenis kelamin perempuan dan sebesar 42% berjenis kelamin laki-laki. Penelitian serupa juga dinyatakan secara teoritis mengenai persepsi bahwa layanan jasa transportasi berbasis aplikasi ponsel pintar daring umumnya lebih aman digunakan untuk penumpang wanita daripada menggunakan taksi tradisional. Selanjutnya, mengenai karakteristik responden berdasarkan tahun kelahiran. Pada penelitian ini didapatkan responden sebanyak 52,9% merupakan generasi Y atau milenial. Frontier Group menyatakan milenial merupakan pengadopsi awal adanya teknologi mulai dari media sosial hingga layanan perpesanan kendaraan yang membentuk perilakunya terkait penggunaan transportasi. Untuk karakteristik responden berdasarkan hasil studi, sebanyak 60,9% menyatakan sedang menempuh pendidikan pada level S1, S2, dan S3. Terdapat penelitian sebelumnya yang menyatakan responden dengan pendidikan formal yang lebih tinggi merupakan pengguna layanan jasa transportasi berbasis aplikasi ponsel pintar daring yang terhitung menggunakan lebih banyak perpesanan per bulannya. Berikutnya, karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir didapatkan 35,2% menempuh pendidikan terakhir S1, S2, maupun S3. Lalu karakteristik responden berdasarkan pekerjaan sebesar 20,7% responden menjawab pekerjaannya merupakan tenaga profesional. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan penghasilan, 24,9% responden yang sedang bekerja menjawab memiliki penghasilan kurang dari 5 juta rupiah. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan uji validitas muka. Dilakukan oleh peneliti dan ahli yaitu dosen pembimbing dengan berkonsultasi dan berdiskusi secara langsung atau bertatap muka mengenai item-item pertanyaan pada instrumen penelitian survei berupa kuesioner sebelum disebarkan kepada responden secara daring. Sedangkan uji validitas isi pada penelitian ini diukur berdasarkan pertimbangan ahli dan literatur. Para ahli yang dimaksud adalah dosen pembimbing,
Sedangkan untuk literatur peneliti menggunakan indikator penelitian yang diadaptasi dari penelitian terdahulu yang telah diuji validitasnya. Berikut ini merupakan uji reliabilitas pengalaman pengguna dan kualitas layanan pada penelitian ini yang ditampilkan pada tabel 4.1 dan tabel 4.2. Pada seluruh aspek pengalaman pengguna dan kualitas layanan memiliki hasil yang konsisten dan dapat digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya, pada analisis deskriptif dilakukan perbandingan rata pengalaman pengguna Gojek dan Grab. Hasil perbandingan rata pengalaman pengguna Gojek dan Grab ditampilkan pada tabel 4.3. Berdasarkan perbandingan rata pengalaman pengguna Gojek dan Grab, didapatkan hasil kinerja pengalaman pengguna aplikasi Gojek lebih baik performanya dibanding aplikasi Grab. Selanjutnya dilakukan perbandingan rata kualitas layanan Gojek dan Grab. Berikut hasil perbandingan rata kualitas layanan Gojek dan Grab yang ditampilkan pada tabel 4.4. Berdasarkan hasil perbandingan rata kualitas layanan Gojek dan Grab, didapatkan hasil kinerja kualitas layanan pada Gojek lebih baik daripada kinerja kualitas layanan pada Grab. Tetapi pada aspek fasilitas fisik, kinerja kualitas layanan Grab dinilai lebih baik daripada kinerja kualitas layanan Gojek. Berikut ini merupakan uji hipotesis, uji ketepatan model pengalaman pengguna Gojek dan Grab terhadap pengingatan kembali merek pada penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.5 dan tabel 4.6, didapatkan hasil bahwa model regresi logistik sudah sesuai dan mampu menjelaskan data pada penelitian ini. Selanjutnya merupakan uji hipotesis, uji ketepatan model kualitas layanan Gojek dan Grab terhadap pengingatan kembali merek pada penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.7 dan tabel 4.8, didapatkan hasil bahwa model regresi logistik sudah sesuai dan mampu menjelaskan data pada penelitian ini. Didapatkan hasil juga bahwa layanan pengiriman pada kualitas layanan Gojek memiliki hasil signifikansi yang tidak signifikan. Berikut ini merupakan hasil uji variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.9 mengenai uji variabel pengalaman pengguna terhadap pengingatan kembali merek, didapatkan hasil bahwa pada beberapa aspek pengalaman pengguna didapatkan hasil yang signifikan, tetapi didapatkan juga beberapa diantaranya menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Berdasarkan nilai signifikansi hasil uji aspek pengalaman pengguna, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengingatan kembali merek Grab lebih mudah dilakukan oleh pengguna daripada pengingatan kembali merek Gojek. Hal tersebut memberikan stimuli pada penggunanya untuk mengingat kembali layanan jasa transportasi berbasis aplikasi ponsel pintar daring yang hendak digunakan di kemudian hari. Sehingga pengalaman pengguna berpengaruh terhadap pengingatan kembali merek Gojek maupun Grab. Didukung oleh penelitian sebelumnya, antara lain hasil penelitian Hendrayati et al. Di tahun 2020 menyebutkan pengguna Gojek merasa aplikasi Gojek mudah digunakan oleh siapa saja sehingga sangat membantu pengguna Gojek untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pada aplikasi Grab, pengguna Grab menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap aplikasi yang digunakannya terkait dengan kemudahan dalam melakukan transaksi. Didukung juga oleh Nandi di tahun 2019 menambahkan bahwa sistem dan aplikasi pada Gojek dan Grab perlu ditingkatkan terutama pada layanan daring seperti aplikasi dan kualitas layanan pengemudi sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan rasa aman dan nyaman. Berdasarkan tabel 4.10 mengenai uji variabel kualitas layanan terhadap pengingatan kembali merek, didapatkan hasil bahwa beberapa aspek kualitas layanan pada Gojek maupun Grab didapatkan hasil yang signifikan, tetapi diantaranya juga mendapatkan hasil tidak signifikan. Berdasarkan nilai signifikansi hasil uji aspek kualitas layanan, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengingatan kembali merek Grab lebih mudah dilakukan oleh pengguna daripada pengingatan kembali merek Gojek. Hal tersebut memberikan stimuli pada penggunanya untuk mengingat kembali layanan jasa transportasi berbasis aplikasi ponsel pintar daring yang hendak digunakan di kemudian hari. Sehingga kualitas layanan berpengaruh terhadap pengingatan kembali merek pada Gojek maupun Grab. Didukung oleh penelitian sebelumnya, antara lain Silalahi et al. Di tahun 2017 menyatakan aspek pada kualitas layanan Gojek dinilai masih kurang optimal.
Hasil penelitian Hendrayati et al. Di tahun 2020 juga menyebutkan bahwa pengguna mengungkapkan Gojek masih rendah dalam kecepatan menangani keluhan dari pengguna. Temuan penelitian Chandler pada tahun 2019 mengenai kualitas layanan dari 239 responden didapatkan hasil sebanyak 59,7% responden lebih menyukai Grab daripada Gojek dengan hasil sebanyak 40,3%. Pada penelitian ini didapatkan simpulan bahwa pengalaman pengguna aplikasi Gojek dan Grab memiliki hasil yang sama. Hasil menunjukkan pengalaman pengguna pada layanan jasa transportasi berbasis aplikasi ponsel pintar daring Gojek maupun Grab, keduanya memiliki pengaruh terhadap pengingatan kembali merek yang dilakukan penggunanya. Selanjutnya, mengenai kualitas layanan Gojek dan Grab, didapatkan hasil kualitas layanan Grab dinilai lebih baik kinerjanya daripada kualitas layanan Gojek. Hasil menunjukkan pengingatan kembali merek terkait kualitas layanan pada layanan jasa transportasi berbasis aplikasi ponsel pintar dari Grab lebih mudah dilakukan oleh pengguna daripada pengingatan kembali merek terhadap Gojek. Penelitian ini memberikan implikasi manajerial. Yang pertama, perusahaan perlu menciptakan sebuah perbedaan pada pengalaman pengguna aplikasi layanan jasa transportasi berbasis aplikasi ponsel pintar daring yang digunakan pengguna. Selain sesuai dengan target pasar pengguna, misalnya generasi muda, pengingatan kembali merek dapat lebih mudah dilakukan oleh penggunanya apabila pengalaman pengguna pada aplikasi memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya, perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya seperti melakukan fokus bisnis pada kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna daripada berfokus terhadap beberapa faktor lain yang membuat perusahaan tidak dapat secara optimal mewujudkan kualitas layanan seperti harapan penggunanya. Pada penelitian ini juga ditemukan keterbatasan. Keterbatasan penelitiannya antara lain, yang pertama, penelitian yang dilakukan secara survei ini kurang menjangkau seluruh pengguna Gojek maupun Grab secara merata. Lalu yang kedua, penelitian mengenai pengalaman pengguna, kualitas layanan, dan pengingatan kembali merek belum banyak dilakukan di Indonesia. Dan saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini, keterbatasan pada penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya untuk mengembangkan implikasi yang lebih spesifik pada layanan jasa transportasi berbasis aplikasi ponsel pintar daring Gojek maupun Grab di Indonesia maupun pada bisnis serupa lainnya. Demikian pemaparan hasil penelitian saya mengucapkan terima kasih banyak dan salam.